dengan NIM 25060450025. Halo teman-teman semuanya, pernahkah kita berpikir apakah suatu saat nanti Indonesia akan mengalami krisis penduduk seperti yang terjadi di negara-negara maju? Saat ini, beberapa negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di Eropa sedang menghadapi masalah serius berupa penurunan jumlah penduduk, rendahnya angka kelahiran, serta meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut. Kondisi ini dikenal sebagai krisis penduduk atau population crisis. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita juga akan mengalami hal yang sama di masa depan? Pada video ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai potensi Indonesia mengalami krisis penduduk, faktor-faktor penyebabnya, serta bagaimana cara mengantisipasinya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami lebih dulu bahwa apa sih krisis penduduk itu? Krisis penduduk adalah kondisi di mana suatu negara mengalami ketidakseimbangan jumlah penduduk, baik itu terlalu sedikit atau terlalu banyak, yang berdampak kepada aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan pembangunan. Di negara maju, krisis penduduk umumnya ditandai dengan angka kelahiran yang sangat rendah, jumlah penduduk produktif menurun, peningkatan jumlah lansia, dan beban ekonomi yang semakin besar. Contohnya, Jepang saat ini mengalami penurunan populasi secara terus-menerus dikarenakan rendahnya angka kelahiran dan tingginya angka harapan hidup. Indonesia saat ini adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Namun, saat ini Indonesia mengalami perubahan struktur penduduk. Beberapa ciri kondisi penduduk Indonesia saat ini antara lain: yang pertama, bonus demografi. Indonesia sedang berada dalam fase bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif sekitar 15-64 tahun lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Ini merupakan peluang besar karena tenaga kerja melimpah, potensi pertumbuhan ekonomi tinggi, dan produktivitas masyarakat meningkat. Namun, bonus demografi ini bersifat sementara. Yang kedua, penurunan angka kelahiran. Angka kelahiran di Indonesia cenderung menurun dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa program keluarga berencana, pendidikan yang semakin tinggi, kesadaran akan kualitas hidup. Dan yang ketiga, peningkatan usia harapan hidup. Kemajuan di bidang kesehatan membuat masyarakat hidup lebih lama. Ini berarti jumlah lansia akan terus-menerus meningkat di masa depan. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju pola demografi yang mirip dengan negara maju, meskipun masih dalam tahap awal. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah Indonesia akan mengalami krisis penduduk? Jawabannya adalah iya, berpotensi, tetapi bukan dalam waktu dekat. Yang pertama, penurunan angka kelahiran. Saat ini, angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat, meningkatnya pendidikan terutama pada perempuan, penundaan usia pernikahan, dan yang terakhir, biaya hidup yang semakin tinggi. Yang kedua, urbanisasi dan modernisasi. Masyarakat yang tinggal di perkotaan cenderung memiliki jumlah anak lebih sedikit dibandingkan masyarakat di pedesaan. Dan yang ketiga, perubahan pola pikir. Generasi muda saat ini mulai memprioritaskan karir dan pendidikan dibandingkan memiliki banyak anak. Yang keempat, pendidikan usia harapan hidup. Kemajuan di bidang kesehatan membuat masyarakat hidup lebih lama, sehingga jumlah lansia akan meningkat di masa depan. Jika tren ini terus berlanjut, maka Indonesia bisa mengalami kondisi seperti negara maju, yaitu jumlah penduduk usia tua lebih banyak dibandingkan usia muda. Dampak jika terjadi krisis penduduk. Jika Indonesia benar-benar mengalami krisis penduduk, maka beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah kurangan tenaga kerja produktif,
beban ekonomi meningkat karena harus menanggung penduduk lansia, pertumbuhan ekonomi melambat, dan sistem jaminan sosial menjadi terbebani. Hal ini tentu akan menjadi tantangan terbesar bagi pembangunan nasional. Agar Indonesia tidak mengalami krisis penduduk seperti negara maju, diperlukan langkah-langkah strategis seperti: yang pertama, mengoptimalkan bonus demografi dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, mendorong keseimbangan angka kelahiran. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat tidak merasa terbebani dalam membesarkan anak. Yang keempat, kebijakan pro keluarga seperti cuti melahirkan, fasilitas kesehatan, dan dukungan terhadap keluarga muda. Dan yang kelima, peningkatan kualitas kesehatan lansia agar tetap produktif dan tidak sepenuhnya menjadi beban ekonomi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memang memiliki potensi untuk mengalami krisis penduduk seperti negara maju, terutama jika angka kelahiran terus menurun dan jumlah lansia meningkat. Namun, kondisi ini masih dapat dicegah dengan perencanaan yang matang, kebijakan yang tepat, dan kesadaran masyarakat. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk menentukan masa depan bangsa, termasuk dalam menghadapi tantangan penduduk ini. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya memahami masalah, tetapi juga mampu memberikan solusi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.